Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast ASN Berakhlak, tempat kita berbagi cerita inspiratif dari para aparatur yang bekerja dengan hati. Saya Muhammad Andri Riswanto dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung. Hari ini berkesempatan berbincang dengan salah satu CASN dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Bandung. Ya, terima kasih Bang Andri. Ya. Saya Muhammad Dimas Bagus Jarianto, salah satu CASN juga di kantor SAR Bandung. Baik Pak, kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar ya, betul, berakhlak. Menurut Bapak nih, sebagai CASN, sepenting apa jargon berakhlak dalam pekerjaan Pak? Wah, pasti Betul, kita Pak? harus Sambil minum ya? Oh siap. Harus minum sih. Ya, jadi untuk kita sebagai CASN itu pasti harus mengenal yang namanya berakhlak, Mas. Setuju. Berakhlak itu sebagai salah satu fondasi, salah satu semboyan formalitas kita sebagai CASN atau sebagai pegawai negeri sipil negara. Betul. Nah, tapi bagi saya khususnya di Basarnas ya, kita semua di Basarnas yang pastinya langsung berhadapan dengan situasi darurat dan kemanusiaan, nilai-nilai berakhlak itu pasti menjadi sebuah kompas moral bagi kita sebagai bentuk profesionalitas kita yang membimbing kita agar kita bisa tetap fokus, bisa tetap maksimal dalam melayani publik seperti itu Mas. Jadi berakhlak itu wah itu harus menjadi fondasi utama bagi kita. Setuju Mas, setuju. Berakhlak itu B-nya Basarnas Mas. Oh enggak Mas, beda Oh, Mas. beda ya? Beda itu ada lagi Mas. Keren. Ya. Terus untuk nilai-nilai berakhlak mana Mas yang kira-kira Mas sering lakukan, yang sering Mas terapkan di ketika menjadi CASN Basarnas? Menurut saya Mas, yang sering saya terapkan yaitu kolaboratif Mas. Oh kolaboratif. Ya. Ya. Bagaimana Bagaimana? kita CASN kan, kita masih nol sekarang, masih belajar tentang Basarnas, tentang dasar-dasar SAR, teknik-teknik dan sebagainya. Kita juga sedang lancar. Jadi kolaboratif itu perlu karena harus bekerja sama Mas, kolaboratif dan harmonis. Karena harmonis biar kita tetap saling membantu satu sama lain Mas. Kolaboratif agar kita bisa mencapai tujuan bersama. Seperti itu Mas menurut saya. Oh ya, siap. Keren. Setelah saya bilang nilai kolaboratif nih Mas, menurut Mas nih, nilai kolaboratif mendorong ASN bekerja sama di lintas sektor. Kegiatan atau pekerjaannya menurut Mas Dimas itu apa? Ya, ini sebagai bentuk kita ya Mas ya, kembali lagi kita Dalam operasi SAR sebagai- Mas contohnya. Ya, operasi SAR ya. Yang mengingat kita adalah sebuah sektor, salah satu sektor bagian besar ya. Salah satunya sektor bagian besar, yang mana kita melakukan sesuatu itu pasti tidak bisa individu Mas. Setuju. Pasti kita harus butuh yang namanya kerjasama. Betul. Nah, salah satunya yang pasti ketika kita di lapangan itu pasti tidak jauh dari BPD, dari TNI, Polri, TNI atau instansi-instansi lainnya. Mungkin dia memiliki kemampuan atau potensi di bagian SAR. Apalagi terkait dengan alut-alut, yang mana alut di kita itu pasti kan terbatas Mas. Setuju. Nah, maka dari itu kita harus tetap kolaboratif, tetap menggandeng pada instansi-instansi lain sehingga tujuan utama kita bersama yaitu untuk membantu, menolong itu bisa terlaksana dan bisa sukses seperti itu Mas. Setuju Mas. Kolaboratif gambarannya seperti itu. Jadi kita harus tetap untuk selalu menggandeng bersama, sinergi, nah, seperti itu Mas. Ya. Nah ini Mas, saya juga ingin nanya tentang ini. Jika Mas menjadi sebuah tim ya, di dalam sebuah tim terdapat sebuah perbedaan pendapat. Wah, di dalam tim ini ada satu katanya gini lah, satu minta gini lah. Oh, iya, Nah iya. itu kan, wah bahaya kan Mas ya. Setuju. Nah bagaimana Mas dalam menerapkan nilai harmonis sebagai CASN berakhlak itu bagaimana? Menurut saya Mas, harmonis itu hanya harus saling menyayangi Mas.
Jadi saling menyayangi. harus saling mengasihi. Betul? Iya, betul. Betul sekali. Ingat jargon kita ya, we are family. Abigram jaga camagram. We are family, kita keluarga. Betul. Jadi menurut saya Mas, kalau ada perbedaan pendapat seperti ya itu hal yang wajar Mas. Jadi asal jangan saling sikut aja. Jadi kalau ada perbedaan pendapat tuh kita harus sama-sama berkepala dingin yang penting tuh. Kita harus bermusyawarah, kita cari solusinya, kita cari apa masalahnya. Insya Allah ketemu Mas kalau musyawarah tuh. Kalau dua-duanya atau yang musyawarah itu kepalanya panas, meledak semua Mas. Perang bisa Bahaya itu bisa hanya. parah. Iya, setuju. Malah nggak jadi nolong ini. Iya, wah malah celaka kita Mas. Saka kita. Selanjutnya nih Mas, menurut Mas tuh dampak negatif tidak mengamalkan jargon ASN berakhlak itu apa? Pak, dampak negatif ya Mas. Banyak nih. Wah ini pasti saya sih Mas. Karena itu berakhlak itu pasti jadi fondasi utama kita. Nah, kalau menurut saya, kalau lihat dampak-dampak negatif itu banyak sekali Mas. Nah, salah satunya yaitu yang pasti pelayanan kita itu pasti jujur, Setuju. profesionalitas kita pasti tidak baik. Betul. Jadi apa ya? Apalagi kita di Basarnas ya, yang dituntut untuk selalu siap siaga, selalu respon cepat seperti itu. Kalau kita tidak bisa mengamalkan jargon-jargon berakhlak, ya pasti nanti pelayanan hancur, asal-asalan, lambat, tidak respon time. Padahal itu yang harus kita lakukan. Betul. Nah, dari situ aja, wah pasti bahaya lah Mas buat kita. Seperti itu. Apalagi nanti kita sebagai CSN yang harus memiliki nilai berakhlak. Kalau kita tidak mengamalkan berakhlak pasti nanti akan bisa terjadi kayak penyalahgunaan jabatan, Setuju Mas, bahaya itu. kemudian terjadi sikut-sikutan, ketidakteradilan, hilangnya kepercayaan publik. Nah itu masih banyak lagi Mas. Betul. Bahaya sih. Betul. Nah, terus mungkin ini juga terakhir Mas ya. Mengingat waktu kita yang sudah mungkin terbatas ya. Setuju. Nah, kalau menurut Masnya untuk menjadi CSN agar selalu menjunjung nilai-nilai berakhlak itu bagaimana Mas? Ada pesan-pesan tersendiri atau arahan dari Mas yang bisa mengajak teman-teman kita CSN itu agar tetap bisa menjunjung nilai-nilai berakhlak itu bagaimana Mas? Pesan ya Mas. Iya. Pesannya ya untuk CSN nih, untuk CSN maupun CSN yang belum mendaftar, yang ingin mendaftar ya. Iya. Jadi kita itu harus junjung nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari Mas. Kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu berorientasi pelayanan, kita harus melakukan perbaikan, evaluasi dalam kegiatan sehari-hari Mas. Untuk akuntabel kita tuh harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita, atas kepercayaan orang lain terhadap kita. Selanjutnya Kayaknya itu kompeten Mas. Kompeten. Iya. Kompeten itu kita harus meningkatkan kemampuan diri kita. Jadi biar kita nggak stuck di situ terus. Jadi kita harus meningkatkan kompetensi dalam diri kita, kemampuan diri kita Mas. Selanjutnya H itu apa? Harmonis. Setuju Mas. H itu harus saling menyayangi Mas. Harus saling menyayangi sih ya. Setuju. Harmonis harus saling menyayangi. Jadi intinya harus saling menyayangi, harus saling membantu Mas. Selanjutnya itu ada L. L itu Loyalitas. setuju, loyal terhadap pimpinan, terhadap instansi, negara. Kita harus setia Mas. Intinya setia. Selanjutnya itu ada adaptif Mas. Adaptif itu kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus menyesuaikan diri kita dalam kehidupan. Jadi zaman kan selalu berubah ya Mas. Jadi nggak selalu segitu terus. Jadi, harus naik kita tuh, harus berubah menyesuaikan kondisi kita. Selanjutnya kolaborasi. Kita itu harus saling bersinergi, harus saling membantu, harus saling lah. Intinya gitu. Untuk tujuan bersama Mas. Kembali Intinya lagi itu. We are family ya kan. We are Kita family, keluarga. setuju. Waktunya udah habis nih Mas. Iya, Kita iya. tutup aja dulu ya. Terima kasih Bapak Adimas atas
bincang-bincang siang yang panas kali ini ya. Dari bincang kita ini, dari obrolan kita ini, kita belajar bahwa ASN berakhlak bukan hanya slogan ini. Setuju ya? Setuju banget. Tapi komitmen nyata dalam pelayanan dan pengabdian. Baiklah, kita tutup aja. Sampai jumpa di episode berikutnya. We are family. Abigna menjaga sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.